Terungkap misteri di balik film kartun Upin Ipin, bikin NGA. Film ini diproduksi oleh Les Chopakue Production SDNBHD yang berlokasi di Shah Alam, Malaysia. Menurut Burhanuddin, industri animasi berbeda dengan televisi maupun industri film. Les Chopakue merupakan perusahaan teknologi bercerita, kata Burhanuddin Seng, pemilik rumah produksi. Berkibarnya serial Upin dan Ipin ini sungguh luar biasa. Mengingat, film ini diproduksi oleh sebuah perusahaan animasi independen yang tergolong kecil, yang didirikan pada bulan Desember 2005 silam. Selama 9 tahun berjalan, Les Chopakue telah banyak menginspirasi industri animasi lokal. Saya memilih nama Les Chopakue sebab saya ingin nama internasional dan ini terdengar seperti bahasa Prancis dari frase Malaysia Les Kopek, kartu terakhir, tutur Burhanuddin. Mulanya, Burhanuddin memasuki bisnis ini hanya untuk melakukan sesuatu berbeda dan hanya untuk bersenang-senang. Kebetulan dia diperkenalkan dengan para lulusan animator yang bercita-cita membuat film animasi seperti Walt Disney. Burhanuddin kemudian memilih membuat film animasi, Geng, The Adventure Begins. Dia bersedia membiayainya, sementara sang istri, Ainun Arif, memegang bagian konten kreatif. Burhanuddin mendapat berbagai masukan. Dia disarankan membuat cerita dengan setting kampung tradisional Malaysia. Itu termasuk juga makanan, cerita-cerita rakyat, kerajinan, dan lain sebagainya yang berbau budaya Malaysia. Semua karakter orisinil, tak ada duplikat dari perusahaan besar luar negeri. Film itu diselesaikan dalam 3 tahun, menghabiskan dana 4 juta ringgit Malaysia, sekitar Rp14 miliar, dan 1 juta ringgit Malaysia, sekitar Rp3,5 miliar, dari Kementerian Inovasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Film itu dirilis pada 2009. Sebagai bagian dari pemasaran, Les Chopakue memulainya dengan membuat cerita pendek dengan 2 karakter utama, Upin dan Ipin. Saya ingin membuktikan sejumlah poin dengan Upin dan Ipin, untuk mengukur reaksi masyarakat Malaysia terhadap seri animasi yang dibuat perusahaan lokal. Kedua, ini menjadi uji coba untuk melihat penerimaan masyarakat internasional terhadap film animasi Malaysia. Dan film ini menuai sukses besar. Meski pada awalnya para animator Les Chopakue ini harus bekerja di ruangan sempit dan dengan anggaran minimal, Les Chopakue memotong biaya dengan memastikan ada karakter yang lebih sedikit. Pada 7 pekan perdana saat dirilis tahun 2009 silam, film ini telah meraup untuk 6 juta ringgit Malaysia, sekitar Rp21,3 miliar. Geng, The Adventure Begins kemudian mendapat penghargaan film animasi terbaik pada Kuala Lumpur International Film Festival dan penghargaan bergengsi lainnya. Dalam beberapa tahun, Upin dan Ipin meraih sukses internasional. Pada 2011, perusahaan ini memproduksi film lain dengan judul Pada Zaman Dulu, sebuah film soal binatang yang bersumber pada folklore yang ceritanya berbeda dari Upin dan Ipin. Ini menjadi yang serial Malaysia pertama yang mengandalkan fitur teknik animasi komputer. Film ini berkisah tentang petualangan anak-anak kota, Ara dan Aris, yang mengeksplorasi kehidupan di sebuah desa dengan cerita Seng Kancil dari cerita rakyat Melayu. Serial ini kemudian ditayangkan di TV Al-Hijrah, Astro Ceria, dan MNC TV. Misteri di balik Upin Ipin nama asli Tok Dalang entah ini termasuk komedi sisipan dari para kreator Upin dan Ipin atau hanya nama asal tapi ini adalah faktanya. Tok Dalang yang kemunculan pertamanya begitu nyentrik sebagai kakek-kakek gaul dan bisa juga dibilang pengganti ayah Upin dan Ipin ternyata bernama asli Haji Senin bin Kamis. Nama asli opah nenek Upin dan Ipin ini begitu misterius bahkan sampai season cinta di musim cherry diluncurkan kita bahkan belum tahu nama asli opah alias nenek dalam ejaan bahasa Indonesia. Untungnya waktu itu Upin dan Ipin berhasil menemukan kamar rahasia yang selama ini disembunyikan si misterius girl opah. Dari bilik rahasia itu terungkap bahwa nama asli opah adalah Siti dan suaminya Gani.
Kak Rosi penulis misterius awalnya Upin dan Ipin dan kesannya begitu menggilai komik kembar-kembar nakal karya R. Nah, misteri mulai terpecahkan saat Upin dan Ipin menyadari bahwa jurus-jurusnya melawan kecoa seperti dicontek kembar-kembar nakal. Upin dan Ipin pun kaget tak menyangka bahwa merekalah ilham terciptanya komik terbooming di antara budak-budak kampung Durian Runtuh. Hasan CS tidak percaya waktu pertama kali mendengar pernyataan Upin dan Ipin, tapi akhirnya Kak Ros memberikan info bahwa RC pembuat komik bertempat tinggal di kampung Durian Runtuh. Upin dan Ipin pun menelusuri si R ini namun menemui kebuntuan sampai akhirnya Kak Ros mengaku bahwa dialah pencipta komik kembar nakal. Opah sampai mupeng Upin dan Ipin pun jadi gila. Asal mula nama kampung Durian Runtuh, Upin dan Ipin yang diajak Tok Dalang alias Pak Haji berburu durian di kebunnya. Waktu keheningan melanda, Tok Dalang akhirnya bercerita bagaimana asal mula nama kampung Durian Runtuh. Zaman dulu Tok Dalang si Haji Senin punya durian yang hanya berbuah satu setiap musim, tapi walaupun hanya satu buah itu selalu jadi rebutan warganya. Sampai akhirnya terjadi percekcokan antara warganya karena tak tahan tingkah laku warganya. Tok Dalang memutuskan menebang pohon itu dan membuatnya menjadi pohon durian yang runtuh. Terjadilah nama kampung Durian Runtuh. Menurut saya ini bisa jadi plot oleh karena Tok Dalang bukan satu-satunya warga tertua di kampung Durian Runtuh. Masih ada opah, kakek-kakek bersepeda yang selalu sial tercebur sungai. Tong DLL, tapi kenapa tim meline pembuatan nama kampung Durian Runtuh terjadi waktu Tok Dalang sedikit lebih muda. Jadi sebelum Tok Dalang memproklamirkan nama kampung Durian Runtuh, nama desa itu apa? Apakah kosong? Plotole. Siapa sebenarnya ayah Upin dan Ipin? Waktu Upin dan Ipin ultah, mereka tidak dilempar tepung ataupun telur busuk melainkan dikado dan disayang teman-teman mereka. Nah, dari salah satu kado tersebut ada kado pemberian Opah Siti yang begitu membuat saya tercengangan. Apalagi waktu Upin dan Ipin membuka kado tersebut dan berisi sebuah foto, bertuliskan Mak, Abah, Kak Ros, Upin dan Ipin. Lalu diperlihatkanlah badan orang tua mereka tanpa kepala. What the heck? Kak Ros muda dan Upin dan Ipin yang masih bayi. Disitulah juga terungkap bahwa Abah Upin dan Ipin bekerja sebagai askar, tentara, namanya Abdul Salam. Diceritakan pada episode Kenangan Mengusik Jiwa. Dengan dialog DGN Mail dan Fizi, Upin, nama saya Upin, binnya Abdul Salam. Fizi, nama saya Fizi bin Ucup. Mail, nama saya Ismail bin Mail. Upin dan Ipin ternyata satu universe dengan pada zaman dahulu universe tidak hanya ada di dunia Marvel atau DC. Sama seperti tokoh-tokoh yang ada di kedua komik tersebut, ternyata arah dari animasi pada zaman dahulu berada satu universe dengan Upin Ipin. Pernahkah Anda sekalian melihat penampakan arah tokoh protagonis dari serial kartun pada zaman dahulu? Jika belum, mari lihat penampakannya saja. Sebenarnya bukan hanya itu saja, sekiranya masih ada 3 penampakan arah yang lain. Salah satunya adalah saat Upin dan Ipin meminta sumbangan untuk membantu Ijab yang saat itu sedang terkena musibah kebakaran. Berlangganan di Info Bergerak.